Saudara, kurang dari 3 hari Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi yang jenazahnya ditemukan di sejumlah tempat di Ungaran, Kabupaten Semarang. Polisi menyebut pelaku adalah seorang residivis. Dari potongan jenazah yang ditemukan warga 24 Juli lalu, polisi menemukan bahwa korban adalah seorang perempuan warga Tegal, Jawa Tengah. Korban dibunuh di sebuah tempat kos dan dimutilasi secara bertahap dalam 3 hingga 4 hari. Pelaku ternyata merupakan mantan kekasih korban yang sempat dipenjara karena dituntut orang tua korban atas aksi pencabulan. Jadi pembunuhan sadis yang dilakukan oleh residivis. Kenapa saya katakan ini residivis? Karena pelaku pernah dihukum dengan korban yang sama. Jadi pelaku ini melakukan pembunuhan dengan sadis dengan cara dimutilasi sebanyak 11 potong tubuh korban. Motifnya kenapa ini terjadi adalah karena tersangka merasa tersinggung, sakit hati dengan korban. Korbannya adalah saudari Volidatul dari Tegal. Memang masih saling suka, Pak. Masih suka? Masih suka? Masih saling suka. Kamu sama anaknya korban dekat? Dekat. Pernah ngasih sesuatu ke anaknya? Sering, Pak. Kenapa kamu bunuh? Memang itu karena sakit hati dikit. Udah benar-benar bingung, Pak. Bingung? Benar-benar bingung. Nggak punya penyesalan? Ya punya, Pak. Nyesel. Nyeselmu apa? Dia udah ngelakuin kayak gitu. Kita langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV Raffi Wibowo dari Polres Semarang untuk informasi lebih lengkap. Raffi, kronologis kasus mutilasi ini seperti apa sebenarnya? Baik, Pak Skalis dan juga saudara, pembunuhan sadis dan mutilasi ini terjadi di Ungaran, Kabupaten Semarang, dan korban bernama saudari Kholidatun Nimah. Kronologis bermula dari korban yang melakukan atau memberikan perkataan yang menyakiti hati pelaku. Kemudian pelaku tidak terima dan melakukan aksi pembunuhan. Korban dicekik hingga meninggal dan kemudian selama 3 hari hingga 4 hari pelaku melakukan mutilasi terhadap korban. Potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam 7 kantung plastik dan dibuang di beberapa tempat yang berbeda. Korban dibunuh di tempat kos Pak Wanto beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 30 Bergas. Selama proses mutilasi ini, korban disimpan di kamar mandi kos. Berikut penjelasan selengkapnya dalam konferensi pers. Pelaku diinformasikan bahwa pelaku juga telah menjual perhiasan korban dengan total 2,4 juta rupiah. Aksi bejat ini bukan pertama kali dilakukan, seperti yang telah diinformasikan tadi, bahwa pelaku telah melakukan pencabulan terhadap korban yang sama dan sekarang memiliki seorang anak yang kini berusia 5 tahun. Setelah keluar dari lapas, pelaku kembali memiliki atau menjalin hubungan dengan korban dan kemudian memilih untuk tinggal di kos di wilayah Semarang. Tanggal 17 Juli 2022 terjadi cekcok antara korban dan pelaku dan diakhiri dengan pembunuhan. Kemudian tanggal 24 Juli 2022 merupakan pertama kalinya ditemukan 2 potongan bagian tangan korban di Sungai Kretek. Dan tanggal 25 Juli bersama Resmob Jawa Tengah, Ungaran, dan Slawi, pelaku berhasil ditangkap di stasiun kereta api Kuto Arjo. Barang bukti yang ditemukan adalah berupa tas hitam, kartu ATM korban, 1 buah pisau dapur, handuk warna putih, dan 1 buah selimut berwarna pink. Ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau maksimal hukuman 20 tahun. Pak Skalis. Terima kasih Raffi Wibowo melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.